Berapa banyak orang yang pada akhirnya takut bersaing? Karena apa? Mereka mengatakan trauma dengan proses seleksi. Pilihannya tetap ada pada diri kita masing-masing. Mau berkembang atau mau mati. Seperti itu, Hen, kira-kira. Luar biasa, sangat kompleks ternyata. Ayam doang loh ya Pak. Cuman ayam 40 hari, bagaimana dengan manusia? Ada hal yang tadi saya tadi sempat terpintas Pak dalam pikiran saya. Bahkan sejatinya, faktanya, nyatanya, sebenarnya setiap diri kita yang hadir di dunia ini adalah para pemenang dari satu seleksi. Ketika kita dulu masih menjadi sel sperma yang akhirnya kita berkembang dan lahir. Bukankah kita adalah pemenang dari 300 juta sel lainnya sehingga kita lolos seleksi dan bisa masuk sel ovum dan berkembang sampai sekarang? Betul ya Pak ya? Yes, tepat sekali. Ya, luar biasa. Nah, Pak, saking kompleksnya nih Pak, boleh nggak ceritakan ada nggak contoh nyata nih, contoh nyata dari pengalaman Bapak di bisnis peternakan ayam ini Pak, terkait dengan seleksi kehidupan, berkembang atau mati? Nah, oke. Saya punya pengalaman yang menarik dan ini terjadi setiap periode dari satu periode ayam. Jadi dalam satu periode ayam, biasanya peternak itu paham. Ada satu ayam, biasanya cuma satu. Ada satu ayam dari sekian puluh ribu ekor ayam atau sekian ratus ribu ekor ayam di satu kandang itu yang paruhnya bengkok dan ayam ini tidak bisa berkembang lebih dari 9 on. Jadi ayamnya kecil. Sampai 40 hari juga ayamnya cuma sebesar ini. Sebesar kepalan tangan. Nggak bisa lebih gede. Harusnya ayam itu diseleksi dan mati. Tapi ternyata sangat sulit untuk menangkap ayam itu. Ayam itu sangat gesit, dia bisa bersembunyi di bawah ayam-ayam besar, dan larinya itu memang kencang sekali. Jadi sulit sekali untuk dikejar oleh orang yang mau melakukan seleksi. Dan dia bisa survive sampai akhir periode. Artinya apa? Artinya, kadang kita tidak perlu berpikir bahwa kita harus punya skill yang hebat, yang mungkin kita harus gantengnya setengah mati atau cantiknya setengah mati baru dilihat. Kita bukan yang seperti itu pada kenyataannya. Kalau kita mau berkaca sedikit ya melihat yang ayam ini, ayam itu sering disebut sebagai ayam hoki, ya. Paruhnya bengkok, bodinya kecil, larinya kencang, disebutnya ayam hoki, ya. Jadi biasanya ya sudahlah, karena memang sulit ditangkap, lebih baik dikasih julukan aja, gitu kan. Dia mengembangkan satu kemampuan. Ayam ini seolah-olah mengembangkan satu kemampuan, yaitu berlari cepat dan bersembunyi di bawah ayam yang besar. Artinya, kalaupun kita sebagai manusia punya banyak kelemahan, kalau kita bisa pegang satu kelebihan kita, dan kita kembangkan itu menjadi satu skill, maka kita bisa survive dan bahkan bukan cuma sekedar survive, kita bisa sukses. Mungkin kita cuma jagonya di satu hal, yaitu olahraga. Dan kemudian kita kejar itu, kita latih itu. Dan kita menjadi orang ternama di olahraga. Bukankah itu survive dan sukses? Mungkin kita jagonya di bahasa, pinter ngomong. Kemudian kita latih itu. Dengan segala keterbatasan yang lain, tapi kita punya kemampuan satu itu saja dilatih. Dan kemudian kita bisa survive dan sukses di area itu. Artinya apa? Jangan pandang bahwa seleksi ini seolah-olah butuh sesuatu yang wow, sesuatu yang banyak bakat, sesuatu yang kemampuan-kemampuan yang sangat kompleks. Tidak. Tapi kita bisa kembangkan satu skill dan kita bisa menjadi pemenang di area itu. Seperti itu, Hen, kira-kira analoginya. Wow, ternyata ada ya ayam hoki seperti itu ya Pak ya? Ya. Gak nyangka ya, ternyata ada ayam yang harusnya mati itu sejak awal. Tetapi dia bisa bersembunyi, lari dari tangkapan manusia. Yang akhirnya dia bisa survive setidaknya selama 40 hari. Meskipun mungkin tidak dibilang produk unggulan, produk yang bagus gitu. Tetapi dia survive. Tapi Gitu dia ya. Ternyata itu juga bisa terjadi dalam kehidupan manusia ya. Walaupun kita punya banyak
kelemahan nih banyak anak-anak muda nih yang saat ini kadang kurang percaya diri, "Aduh, aku bisanya apa sih? Gue bisanya apa sih?" Tetapi ternyata sebenarnya kalau kita bisa menemukan kemampuan kita, meskipun satu aja ya ibaratnya, satu talenta aja, kita bisa kembangkan itu bisa menjadi luar biasa dan bermanfaat tentunya, Ya, menginspirasi banyak orang. tepat sekali. Bahkan Luar Bruce Lee pernah mengatakan bahwa saya tidak takut dengan orang yang punya 10 jurus yang dilatih satu kali. Tapi saya lebih takut dengan orang yang punya satu jurus tapi dilatih 10 kali. Artinya apa? Artinya tidak perlu berpikir untuk punya banyak kemampuan. Pilih satu atau mungkin cuma punya satu, tapi latihlah itu setiap hari dan itu akan menjadi senjata untuk kita. Oke, luar biasa nih analoginya Pak. Terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Yakob. Pak Yakob, nah bagaimana nih dengan perkembangan bisnis di zaman sekarang ini dari perspektif sistem informasi yang merupakan background Pak Yakob sendiri nih. Nah, khususnya dalam membahas seleksi kehidupan itu sebagai suatu proses. Gimana sih Pak? Gitu. Oke, thank you, Henry. Ya, sama seperti sama Pak Fundi yang sudah disampaikan ya. Jadi saya setuju banget Pak Fundi dengan analogi dari ayam. Bahkan itu adalah kisah nyata dari ayam. Sama seperti halnya kalau kita sekarang ini melihat dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini gitu ya. Kita bisa melihat ada yang diseleksi ya. Bahkan manusia pun juga akan selalu mencoba untuk mencari sesuatu yang baru ya, yaitu kata kunci yang paling penting di dalam seleksi adalah inovasi ya. Nah, di dalam teknologi informasi ataupun sistem informasi yang saat ini berkembang, semua platform yang disampaikan sebenarnya sebelum pandemi dan setelah saat ini pandemi itu semua sama ya. Kadang-kadang kita menggunakan e-commerce atau marketplace itu sama. Tapi apa yang membuat customer menjadi mau memilih satu tenan atau satu merchant? Nah, kira-kira menurut Pak Fundi, apa kira-kira Pak Fundi? Mungkin harganya. Harganya, betul ya. Nah, di mana mereka mencoba untuk berinovasi harganya, berinovasi terhadap bagaimana untuk daya saing terhadap yang lain ya, atau tidak mereka memberikan free ongkir gitu ya. Nah, itu akan memberikan satu kesenangan buat customer, adanya customer experience yang dihadapi oleh e-commerce tersebut, sehingga e-commerce harus bisa memperhitungkan proses tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya Pak Fundi, kita harus melihat dari proses yang ada, kemudian harus melihat detail yang ada, dan kalau misalkan customer melihat itu feedback, tentunya ya Henry juga melihat ya kalau belanja online, yang akan Henry lihat pertimbangan, salah satu yang menjadi pertimbangan Henry akan melihat ini layak untuk dibeli atau tidak selain harga, apalagi Henry, kira-kira Henry? Spek atau manfaat. Spek atau manfaat ya, oke. Ya, jadi kita bisa melihat spek atau manfaat. Tetapi kalau kita melihat spek atau manfaat yang lainnya, kemudian salah satunya adalah kita melihat apakah orang lain mempercaya nggak sih barang ini, gitu ya. Kita melihatnya dari rating, ya. Rating itu adalah merupakan hasil seleksi, ya. Jadi kalau kita melihat seleksi secara sosial itu saat ini, gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan bisnis saat ini, gitu ya. Bagaimana kita bisa menseleksi produk kita bisa menseleksi apa yang mau kita jual dan apa yang mau kita berikan kepada customer, apa yang menjadi servis, jasa, layanan bagi customer, dan itu semua bisa memberikan manfaat kembali kepada customer dan juga kepada kita sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu di dalam dunia sistem informasi, saat ini yang namanya proses itu kita harus melihat mulai dari sejak kita mendapatkan barang hingga sampai prosesnya hingga sampai akhirnya kita bisa memberikan itu kepada customer, itu adalah merupakan satu seleksi ya. Misalkan kalau misalkan barang kita lihat cacat gitu ya, tentu harus kita seleksi juga ya. Nggak mungkin kita yaudah yang penting jual aja, yang penting kita cuan gitu kan. Nggak mungkin, tetapi kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk ke customer sehingga customer memberikan feedback kepada kita dan feedback tersebut yang menjadi salah satu tolak ukur untuk kita memberikan yang lebih baik lagi. Karena kalau dikatakan apa sih menurut standar baik manusia, ya itu bisa berbeda-beda. Betul ya Pak Fundi ya? Kira-kira standar baik itu seperti, boleh nggak saya bertanya sekarang ke Pak Fundi, baik
dalam ayam itu seperti apa sih Pak Fundi? Kalau baik dalam ayam, itu yang dilihat adalah ayam ini nanti waktu panen bobotnya besar. Itu baik baik menurut ayam, besar dan nggak lemes atau tidak sakit. Itu udah yang paling baik begitu kalau di ayam seperti itu. Ya, betul ya. Artinya Pak Fundi mengatakan sebenarnya bahwa ada yang diukur ya bobotnya seperti akhirnya hasil berapa kilo gitu ya atau berapa ons yang menjadi standar ukurnya. Nah, ini yang menjadi satu poin penting untuk pembicaraan kita hari ini adalah jangan lupakan yang namanya standar ukuran yang kita akan berikan kepada customer. Itu yang kita sebut dengan yang namanya kualitas. Kualitas kehidupan kita juga akan memengaruhi bagaimana kita bisa melayani kepada orang lain ya karena kita adalah makhluk sosial yang kita tidak bisa sendiri ya. Makanya saya sangat senang sekali dengan motivasi kandang ayam ini ya. Kita bisa melihat dari sisi ayam dan kemudian kita bisa mencoba melihat dari segi kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu Henry di dalam dunia teknologi informasi ataupun sistem informasi. Sungguh luar biasa ya Pak ya. Ternyata sebenarnya dari sistem informasi sendiri kita bisa petik bagaimana inovasi kuncinya dan juga kualitas yang menjadi peran penting agar suatu bisnis terutama dilihat dari sisi SI dan juga teknik informatika itu suatu perusahaan itu bisa berhasil ya Pak ya. Begitu juga dengan kehidupan manusia di mana inovasi kita harus terus berkreasi terhadap perkembangan zaman. Jangan mau hidup di dalam zona nyaman begitu ya Pak. Terus upgrade diri, upgrade skill. Kemudian agar kita juga memiliki kualitas yang semakin lama semakin baik, semakin lebih gitu ya dibandingkan yang biasa-biasa aja, ibaratnya extraordinary kalau kata Pak Jokowi itu ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Jakob. Yes. Bagaimana cara kita untuk berkembang ya? Atau boleh nggak bagikan sedikit tips triknya agar kita bisa berkembang? Itu dilihat dari sisi sistem informasi. Berkembang dilihat sebagai suatu proses, tapi dari sisi sistem informasinya. Gimana nih Pak? Ya, sebenarnya di dalam terima kasih Henry ya. Sebenarnya di dalam yang namanya sistem informasi kita mengenal ada yang namanya proses ya. Jadi sistem itu adalah merupakan kumpulan dari berbagai macam proses di mana proses itu di dalamnya ada yang namanya aktivitas. Nah, dari setiap aktivitas yang ada, maka kita harus jabarkan semuanya satu demi satu sesuai dengan apa yang menjadi kualitas seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya ya. Ada kualitas sehingga kita harus berikan mana yang menjadi kualitas bagi customer. Makanya kalau kita melihat smartphone saat ini, mereka memiliki kualitas yang berbeda-beda. Antara seri satu dengan seri lainnya, mereka memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita suka heran, kenapa ya nggak semuanya smartphone ini nih kameranya yang 20 megapiksel, yang punya kekuatan 5G, ya 5G. Kemudian semuanya smartphone kalau bisa semuanya udah bisa NFC gitu ya. Nah, itu semua berbeda, betul ya? Kalau kita lihat kadang-kadang kita suka gregetan gitu ya. Ini kenapa ya? Saya butuh NFC tapi kameranya kurang. Saya butuh untuk kamera tetapi nggak ada NFC gitu ya. Nah, itulah yang namanya menjadi kualitas. Karena kalau semuanya diborong itu akhirnya jadi harganya sangat tinggi gitu ya. Makanya ada yang tergantung style dari setiap orang. Nah, bicara orang nih ya, kita harus bisa melihat bahwa tadi seperti yang sudah dikatakan, kita harus bisa menciri khas atau bisa mentargetkan siapa customer kita ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengetahui customer kita, bagaimana customer yang mau berkembang atau customer yang enggak saya nggak mau berubah kok, saya maunya seperti gini-gini aja. Ya, itu yang nantinya akan masuk ke dalam fase undur ya, atau kita sebut dari topik ini adalah akan mati gitu ya karena tidak mau berubah. Tetapi kehidupan yang saat ini akan kita jalani terus-menerus apalagi kita kena terpaan pandemi sekarang ini adalah satu momen untuk kita bisa
berubah ya. Jadi kalau ditanya lagi apa sih yang bisa menjadi cara kita mau berkembang, yaitu adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi perubahan dengan cara seperti apa ya kita berkembang ya. Berkembangnya mau dengan cara kreatif, dengan cara inovasi, dengan cara digital transformation yang sudah ada di dalam perkembangan kehidupan kita, itu adalah menjadi keputusan untuk kita sendiri ya mau seperti apa. Yang jelas jangan kita berjalan di tempat. Nah, seperti dalam halnya di sistem informasi, kita melihat bahwa sistem informasi itu punya life cycle ya, sehingga setelah kita sampai ada di dalam satu poin, misalkan untuk memberikan kualitas kepada customer yang untuk A misalkan ya, maka dia akan selalu mengimprovisasi lagi, ada bisnis proses lagi yang berjalan dan kemudian masuk ke yang level B. Makanya kita tidak heran ada berbagai macam tipe-tipe aplikasi gitu ya. Kadang-kadang di sosial media aja contohnya, ada sosial media platform A itu lebih ke arah untuk melihat news feed gitu ya. Tapi ada platform B yang untuk melihat foto-foto gitu ya. Saya nggak usah ngomong judul juga pasti tahu maksud mereknya apa. Gitu. Ya, tapi Nanti bisa iklan di sini. Tapi itu yang menjadi ciri khas gitu ya, sehingga tidak semuanya diabrekin di dalam satu sosial media tentunya, karena mereka punya target. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan di sini adalah kita harus bisa melihat proses ya. Jadi balik lagi, memang ini tidak bisa dibahas hanya dalam waktu beberapa menit saja, tetapi singkatnya adalah suatu saat kita bisa menjabarkan setiap proses dan kemudian kita rumuskan proses itu menjadi sebuah kualitas, maka itu yang akan bisa kita hadapin transformasi digital kita untuk kehidupan kita di sekarang hingga sampai masa depan. Sehingga kalau untuk perusahaan yang sudah siap dengan masalah penjabaran detail proses dan kualitas yang mau disampaikan untuk di dalam masa-masa akan datang setelah pandemi ini, maka perusahaan itu bisa dipastikan siap. Tetapi kalau perusahaan yang tidak tahu detail customer-nya, tidak tahu detail produknya, dan kemudian kualitas yang mau saya sampaikan seperti apa, itu akan menjadi masalah bagi perusahaan. Dan itu perlu yang namanya lakukan perubahan. Ya, ada yang namanya kita sebut istilah change management. Itu yang nanti bisa kita bahas lagi di dalam motivasi kandang ayam. Gimana menurut Pak Fudianto? Luar biasa, Pak Yakob. Itu suatu hal yang sangat-sangat menggambarkan bahwa kalau saya boleh simpulkan dalam beberapa tips and trick. Tips yang pertama mungkin berbicara tentang tetap kita harus kenali diri kita terlebih dahulu. Supaya kita tahu nih, apa yang akan kita tawarkan ke masyarakat. Kelebihan apa? Mungkin cuma satu skill. Seperti yang tadi analoginya ayam hoki. Tapi satu skill ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan itu akan menjadi ciri khas tertentu untuk orang tersebut dan pada akhirnya orang tersebut bisa survive dan sukses. Nah, kemudian tips yang kedua kalau saya boleh simpulkan, memang itu bicara tentang perubahan yang artinya kita harus selalu siap untuk belajar. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan perubahan. Karena konsep belajar atau arti dari belajar adalah perubahan yang sifatnya terus-menerus. Sampai itu menjadi bagian dari diri kita. Nah, artinya di sini kalau ada seseorang yang mau terus belajar, nah misal di pandemi ini banyak sekali keluhan. Ada orang yang mengatakan, semakin banyak keluhan, artinya semakin banyak kesempatan. Kalau orang tersebut mau belajar. Jadi orang tersebut melihat, oh ini nih kesempatannya. Dan orang itu mau belajar, maka dia akan memperoleh sesuatu yang lebih. Dan artinya, melalui proses seleksi, orang tersebut akan survive dan sukses, yang artinya berkembang dan bukan mati. Seperti itu Pak Yakob, seperti itu Henry. Setuju Pak Fundi. Memang betul ya Pak Fundi. Jadi memang yang namanya di dalam manusia berproses itu ada seleksinya ya. Jadi kita perlu melihat dari berbagai macam maka itu coba kita mulai setelah kita melihat video ini tolong
semuanya bisa menjabarkan apa positif kita, apa kekurangan kita, detailnya, dan kemudian apa sih yang mau kita berikan kualitas kepada masyarakat gitu ya. Kalau di dalam sistem informasi sebenarnya sama ya, betul Pak Fundianto ya. Jadi Ya, kita bisa melihat bagaimana sih positif dan bukan positif, lebih ke arah kekuatan dan kelemahan kekuatan. kita. Iya, Yes. Yang begitu betul. nantinya akan kita tawarkan ke masyarakat. Betul ya, makanya di dalam yang namanya seleksi kehidupan ini tidak ada yang namanya kita tidak belajar ya, kita harus Yes. selalu belajar. Seperti istilahnya kalau di dalam knowledge ya, kita harus selalu melihat dari data, kemudian kita jadikan itu sebagai informasi, dan kemudian dari informasi kita menjadi sebuah knowledge, dan kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah wisdom untuk bisa kita pelajari selanjutnya. Begitu kira-kira Pak Hundi. Henry. Mantap sekali. Oke, mantap sekali kata Pak Fundi ya. Dan memang mantap sekali. Tuh, teman-teman. Ingat ya, untuk kita pertama kenali diri kita terlebih dahulu, teman-teman bisa menjabarkan secara detail kekuatan kita, kelemahan untuk kita bisa mengantisipasinya, kelebihan supaya kita bisa terus mengasahnya. Dengan apa? Belajar terus-menerus. Ya, kalau tadi kita supaya bisa berkembang. Seperti apa? Supaya nanti, kalau kata Pak Yakub, bisa menjadi satu produk, satu kualitas apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, yang bisa ditawarkan kepada perusahaan, yang kemudian nanti perusahaan mengakuisisinya, bisa menawarkan apa juga itu kepada masyarakat. Sehingga hal itu yang bisa kita bahas hari ini tidak hanya berkembang bagi diri kita, tetapi kita juga bisa berkontribusi untuk mengembangkan perusahaan yang ada atau bisnis kita yang ada saat ini. Oke, terima kasih Pak Yakob, terima kasih Pak Fundi untuk sharing-sharingnya. Sungguh luar biasa, sungguh menginspirasi, dan tentunya teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Motivasi Kandang Ayam. Kita berdoa bersama, tentu juga berharap untuk teman-teman bisa mengaplikasikan trik yang sederhana ini supaya kita bisa belajar bersama menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian pembahasan kita tentang seleksi kehidupan, berkembang atau mati. Teman-teman pilih yang mana? Mau berkembang atau mati? Kalau mau berkembang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Motivasi Kandang Ayam. Nantikan informasi-informasi yang menarik tentang topik-topik apa yang akan dibahas, dan tentunya teman-teman bisa belajar juga untuk menerapkan tips trik yang ada untuk kita bisa sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Saya Henry Wijaya beserta Brian Jonathan dan juga Pak Fundianto beserta Pak Yakob pamit undur diri, sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Semangat pagi! Semangat pagi! Selamat pagi.